Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Lampu sorot di ruang tengah masih menyala. Sumber cahaya yang terlalu terang dan kejam, seolah-olah menolak kenyataan bahwa waktu telah berhenti. Maya duduk di sofa beludru biru tua. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Matanya terpaku pada tempat tidur yang sudah dirapikan dengan sempurna di kamar utama. Keheningan. Itu adalah suara paling mematikan yang pernah ia dengar. Sudah 4 hari sejak Bram meninggal. Kematian Bram datang tanpa peringatan. Tanpa perpisahan dramatis yang sering digambarkan dalam film. Tidak ada sakit berkepanjangan. Tidak ada penurunan kesehatan yang terdeteksi. Hanya sekejap mata. Pagi itu, Bram masih mencium keningnya. Masih meributkan dasi mana yang paling cocok dengan jasnya. Sorenya, ia sudah menjadi tubuh dingin yang terbaring di meja otopsi. Pemicunya, serangan jantung koroner mendadak saat rapat dewan di kantornya. Sebuah ironi yang pahit, mengingat Bram adalah pria yang paling peduli pada rutinitas sehat. Air mata Maya sudah kering, digantikan oleh mati rasa yang membuat segalanya terasa hampa. Ia kini sendirian di rumah besar yang sunyi, rumah yang selama ini ia anggap sebagai benteng kebahagiaan mereka. Namun, kini rumah itu hanya terasa seperti makam yang indah, penuh dengan jejak-jejak yang ditinggalkan Bram. Ia mengingat rutinitas pagi yang hilang. Aroma khas kopi Ethiopian Sidamo yang selalu diseduh Bram, disusul suara renyah halaman koran yang dibalik. Ia mencari-cari aroma itu dalam memori, mencoba menghidupkannya kembali, tetapi yang ada hanya bau lilin pemakaman yang masih tertinggal. Bram adalah sosok yang dominan, bukan dalam artian buruk, tetapi dominan dalam mengisi ruang. Kehadirannya hangat, suaranya dalam, tawanya selalu riuh. Sekarang, ketiadaannya terasa seperti lubang hitam yang menyedot semua oksigen. Para kerabat dan teman sudah pulang. Piring-piring catering sudah dicuci dan disimpan. Rumah kembali menjadi milik Maya dan hantu-hantu kesedihannya. "Kamu harus makan, Mei," bisik ibu mertuanya, Liana, yang bersikeras tinggal seminggu untuk menemaninya. Maya hanya mengangguk, tanpa selera. Ia tak bisa menelan apapun selain rasa bersalah dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah ia sudah cukup mencintai Bram? Apakah ia memberinya cukup waktu? Liana, seorang wanita paruh baya yang keras tetapi berduka, mengambil alih urusan administrasi. Semua dokumen perusahaan Bram, dan juga wasiatnya, sudah disiapkan pengacara. Kita hanya perlu menunggu beberapa hari lagi untuk penandatanganan. Jelas Liana sambil menyerahkan setumpuk berkas berlogo kantor hukum terkemuka. Maya hanya menatap berkas itu kosong. Warisan. Apa gunanya semua ini jika Bram tidak ada? Namun, di tengah kesedihan yang mencekik itu, ada satu hal kecil dan ganjil yang terus berputar di benak Maya. Sebuah anomali yang selama ini ia abaikan karena cinta dan rasa hormat, kini menjadi paku yang menancap di kesadarannya. Ruangan di ujung lorong lantai 2. Itu adalah ruang kerja tua yang jarang digunakan, tetapi Bram selalu menguncinya, selalu dengan kunci gembok yang tebal, bahkan setelah dia memindah semua peralatan komputernya ke kantornya sendiri. Setiap kali Maya bertanya tentang isinya, nada Bram akan berubah tajam, dingin, dan ia akan mengalihkan pembicaraan. "Itu hanya tempatku menyimpan barang-barang yang tidak ingin aku buang. Sayang, barang-barang yang tidak menarik bagimu. Jangan pernah masuk, oke? Itu privasiku, ya." Maya selalu patuh. Ia percaya pada Bram, percaya pada batasan yang ia tetapkan. Dalam pernikahan yang begitu terbuka, ruangan terkunci itu adalah satu-satunya pengecualian. Maya menghormati privasi Bram. Tetapi sekarang, dengan Bram tiada, batasan itu terasa seperti tuduhan. Apa yang begitu privat hingga ia harus melarang keras istrinya sendiri untuk menyentuh gagang pintunya? Saat Liana sibuk mengatur panggilan telepon di ruang sebelah, Maya bangkit, kakinya terasa berat dan gamang. Langkahnya secara otomatis membawanya menuju lorong lantai 2. Lorong itu gelap. Hanya ada satu jendela kecil di ujungnya. Dan di sana, di antara bayangan, berdiri pintu kayu gelap itu. Pintu yang kini tampak begitu asing, begitu mengancam. Maya menahan napas. Ia mendekatkan telinga ke pintu,
seolah-olah Bram masih berada di dalamnya, mengutak-atik sesuatu yang hanya ia yang boleh tahu. Pintu itu memiliki 2 kunci. Kunci kenop biasa, dan di bawahnya, gembok perak yang mengkilap, yang sering dikritik Maya karena terlalu berlebihan untuk sebuah ruangan di rumah. Maya meraba saku celana jeansnya. Kunci Bram. Semua kunci Bram, kunci mobil, kunci kantor, kunci loker game, kini berada di tangan Maya, dikumpulkan oleh pengurus rumah tangga setelah insiden itu. Namun, kunci untuk ruangan ini tidak ada di antara bundelan kunci tersebut. Kecurigaan kecil, yang selama ini hanya berupa bisikan, kini mulai berteriak. Jika itu hanyalah tempat penyimpanan barang tidak penting, mengapa Bram tidak pernah memberikan kuncinya padanya? Mengapa ia harus mengunci ruangan itu dengan keamanan ganda? Maya berlutut di depan pintu. Jari-jarinya menyentuh gembok yang dingin. Ia bisa merasakan denyutan di pelipisnya. Rasa trauma karena kehilangan Bram kini tercampur dengan sensasi baru. Sensasi pengkhianatan yang mungkin. Sensasi ketakutan yang belum terdefinisikan. Bram, apa yang kamu sembunyikan? Bisiknya pada pintu kayu tebal itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak bisa melanjutkan hidupnya dihantui oleh ketidaktahuan. Ia harus tahu. Ia berhak tahu. Sebagai istrinya, sebagai orang yang kini harus membereskan semua jejak hidupnya, ia harus menghadapi apapun yang ada di balik pintu ini. Maya bangkit dan kembali ke lantai bawah, tempat Liana sedang berbicara dengan pengacara di telepon. Maya, pengacara meminta berkas-berkas penting yang mungkin disimpan Bram di rumah. Bisakah kau mencarinya? Tanya Liana. Raut wajahnya tampak lelah. Tentu, jawab Maya. Suaranya tenang, tetapi di dalamnya, adrenalin sudah mulai mengalir deras. Ia tahu persis di mana ia akan mulai mencari. Ia harus menemukan kunci gembok itu. Ia tidak akan pernah menyangka bahwa pencarian sepele untuk sebuah kunci akan membawanya ke sebuah lubang kelinci yang gelap. Tempat di mana Bram yang ia kenal akan selamanya hilang, digantikan oleh bayangan yang menakutkan. Malam itu, setelah Liana memutuskan untuk tidur karena kelelahan, rumah itu kembali sunyi. Keheningan yang dinantikan Maya. Ia tidak bisa mencari kunci itu di siang hari, di bawah pengawasan mertuanya yang tajam. Ia harus melakukannya sendiri, dalam kegelapan yang terasa lebih akrab dengan rahasia yang ia buru. Maya berjalan ke kamar tidur utama, kamar yang terasa kosong sejak Bram tiada. Ia menyalakan lampu meja kecil. Sinarnya yang kekuningan hanya menambah nuansa kesepian. Ia memulai pencarian sistematis di tempat-tempat yang paling mungkin. Laci meja samping Bram, kotak perhiasan pribadinya, bahkan saku-saku jaket yang tergantung di lemari. Tidak ada. Ia ingat Bram sangat teratur, hampir kompulsif. Jika kuncinya tidak ada pada bundelan utama, berarti kunci itu disembunyikan, bukan sekadar diletakkan. Disembunyikan karena alasan yang sangat penting. Maya kemudian memindahkan fokus pencariannya ke ruang kerja Bram yang sebenarnya, yang telah ia kosongkan saat pindah ke kantor barunya 5 tahun lalu. Ruangan itu kini hanya berisi beberapa rak buku dan meja antik. Ia menggeledah setiap buku, mencermati setiap rongga kecil pada meja kayu mahoni itu. Jari-jarinya menyapu debu, mencari celah, mekanisme rahasia, atau kertas terlipat. Nil, frustrasi mulai merayapi hatinya, bercampur dengan rasa bersalah. Ia merasa seperti pengkhianat, membongkar setiap sudut kehidupan suaminya hanya 4 hari setelah ia meninggal. Tapi dorongan untuk mengetahui lebih kuat. Rasa penasaran ini bukan lagi tentang Bram, ini tentang dirinya. Tentang membebaskan dirinya dari bayangan keraguan yang diciptakan oleh pintu terkunci itu. Maya bersandar sejenak. Tatapannya menyapu dekorasi kamar. Setiap benda di sana adalah hasil pilihan mereka berdua. Permadani Persia yang dibeli saat bulan madu, vas keramik biru yang diukir tangan. Tatapannya akhirnya berhenti pada sebuah benda yang sudah begitu lama ia lihat hingga keberadaannya menjadi samar. Bingkai foto perak besar yang berdiri di meja sampingnya. Itu adalah foto pernikahan mereka. Senyum Bram begitu lebar. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Mengapa foto ini selalu menghadap ke sudut itu? Bram bersikeras bahwa foto itu harus menghadap ke dinding, dengan pencahayaan tertentu, agar terlihat sempurna.
Sebuah kebiasaan kecil yang aneh, tetapi Maya tidak pernah mempermasalahkannya. Didorong oleh firasat aneh, Maya mengambil bingkai foto itu. Bingkai perak itu berat, lebih berat dari yang seharusnya. Ia membalik bingkai tersebut dan melihat bagian belakangnya. Itu adalah bingkai standar dengan penyangga beludru. Namun, ia melihat ada sedikit celah antara penyangga dan bingkai kayu. Dengan jantung berdebar kencang, ia menggunakan kukunya untuk memisahkan penyangga beludru tersebut dari bingkai kayu. Ia harus berusaha keras, seolah-olah lemnya diperkuat secara tidak wajar. Kereta. Penyangga itu terlepas. Di balik bingkai foto kebahagiaan mereka, terukir di kayu itu, terdapat lubang kecil yang disamarkan dengan sempurna. Dan di dalamnya, terbungkus rapi dalam kain beludru tipis, ada dua benda. Sebuah kunci gembok perak. Kunci yang tampak persis seperti kunci gembok yang tergantung di pintu terlarang itu. Sebuah kertas kecil terlipat. Tulisan tangan Bram di atasnya. Napas Maya tertahan. Ia merasa mual. Air mata yang sudah kering kini kembali membasahi matanya. Tetapi kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata ketakutan dan pengkhianatan. Bram benar-benar menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya menyembunyikan benda, tetapi menyembunyikannya di balik simbol cinta mereka. Ia membuka lipatan kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Bram yang rapi dan tegas. Maya, jika kamu membaca ini, itu berarti aku gagal. Aku minta maaf. Jangan pernah membuka pintu itu. Demi Tuhan. Hancurkan kunci ini. Lupakan aku. Mulailah hidup baru. B. Maya tersentak. Aku gagal. Kalimat itu jauh lebih buruk daripada sekadar larangan. Itu adalah pengakuan akan bahaya. Pengakuan akan sebuah rahasia yang begitu gelap hingga ia rela Maya melupakannya. Namun, perintah terakhir Bram, jangan pernah membuka pintu itu, justru memicu keberanian dingin di dalam diri Maya. Ia telah kehilangan segalanya. Apalagi yang harus ia takutkan? Mengapa Bram melindunginya? Tetapi pada saat yang sama, meninggalkan kunci dan pesan ini sebagai pemicu penasaran yang tak terhindarkan? Kepala Maya kini dipenuhi konflik internal yang hebat. Trauma dan ketakutan. Suara Bram yang tegas bergema di telinganya. Rasa dingin di punggungnya mengingatkannya bahwa Bram tidak melarangnya karena iseng, tetapi karena bahaya nyata. Ia ingin lari, membakar kunci itu, dan menuruti permintaan suaminya. Kebutuhan untuk tahu. Rasa penasaran yang membakar. Jika ada bahaya, ia harus tahu apa itu. Jika kematian Bram terkait dengan rahasia ini, maka ia berhak atas keadilan. Jika ia melupakan Bram sekarang, ia akan selamanya hidup dalam kebohongan. Ia mengepalkan kunci itu erat-erat. Ujungnya yang tajam menusuk telapak tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Ia harus menghadapi bayangan ini agar bisa melepaskan diri dari Bram sepenuhnya, atau setidaknya, melepaskan diri dari Bram yang ia pikir ia kenal. Ia melangkah keluar dari kamar, kunci itu digenggam erat, dan berjalan perlahan menuju lorong lantai 2. Setiap langkah terasa seperti mendaki gunung. Kegelapan lorong itu terasa memanjang, seolah menelan semua keberaniannya. Saat ia mencapai pintu gelap itu, ia mengangkat kunci perak. Tangannya bergetar hebat. Pintu itu terlihat lebih besar, lebih tinggi, seolah pintu menuju dunia yang berbeda. Maya mengabaikan suara kecil yang memohonnya untuk berbalik. Ia memasukkan kunci itu ke lubang gembok. Klik. Gembok itu terbuka. Setelah bertahun-tahun menjadi simbol larangan, kini gembok itu terlepas. Maya mencabutnya dan melemparkannya ke lantai. Suara benturannya bergema di keheningan lorong. Kini hanya ada satu rintangan lagi, kunci kenop pintu itu. Maya memasukkan kunci biasa yang ia temukan di bundelan Bram, kunci yang selama ini ia kira hanya untuk gudang tua. Klik, kenop itu berputar. Jantungnya berdebar, berdentum di telinga. Maya menutup mata sejenak, menarik napas terakhirnya di dunia yang ia yakini. Ia mendorong pintu itu, sedikit demi sedikit. Cahaya lampu lorong merayap masuk ke dalam ruangan gelap itu. Aroma aneh, seperti kombinasi logam dingin, kertas tua,
dan sesuatu yang tajam seperti ozon menusuk hidungnya. Dan saat pandangannya menyesuaikan diri dengan isi ruangan itu, Maya syok. Napasnya tercekat. Rasa sakit di dadanya lebih parah dari duka apapun. Ternyata di dalamnya, Maya berdiri membeku di ambang pintu. Ruangan itu tidak seperti yang ia bayangkan. Bukan gudang berdebu tempat Bram menyimpan koleksi piringan hitam yang ketinggalan zaman, atau kotak-kotak dokumen perusahaan lama. Udara di dalamnya terasa dingin, jauh lebih dingin daripada udara di luar, seolah ruangan itu memiliki sistem pendingin udara terpisah yang bekerja penuh. Aroma logam, kertas tebal yang dimurnikan, dan ozon, bau yang mengingatkannya pada laboratorium kedokteran yang steril. Ternyata di dalamnya, dinding-dindingnya dilapisi dengan papan kedap suara berwarna abu-abu gelap, menyerap setiap suara. Di tengah ruangan yang luas itu, terdapat meja kerja baja anti karat berukuran industri. Di atasnya, tergeletak 3 buah monitor komputer berukuran besar. Semuanya menyala, memancarkan cahaya biru hijau yang menyeramkan. Di sekeliling meja, bukan rak buku atau lemari pakaian, tetapi rak-rak server yang menjulang tinggi, dengan lampu-lampu LED kecil yang berkedip-kedip ritmis. Suara dengungan kipas pendingin dari server-server itu adalah satu-satunya suara di ruangan itu, menghasilkan resonansi rendah yang terasa menekan gendang telinga Maya. Maya melangkah masuk, kakinya terseret, menembus lapisan syoknya. Ruangan itu adalah pusat operasi siber atau pusat data yang sangat rahasia. Ia mendekati meja baja itu. Tangannya gemetar hebat. Di salah satu monitor, tertayang peta digital interaktif. Bukan peta jalan biasa, melainkan peta dengan lapisan data yang rumit. Titik-titik berwarna merah dan kuning berkedip di lokasi-lokasi yang sangat sensitif di seluruh dunia. Beberapa di antaranya dekat dengan kedutaan besar dan markas militer. Di sudut layar, tertulis label Project Arthas, status operasional. Di layar sebelahnya, Maya melihat rentetan kode yang terus bergulir. Teks putih di latar belakang hitam, bergerak terlalu cepat untuk dipahami. Itu tampak seperti bahasa pemrograman yang rumit, atau mungkin dekripsi data. Dan yang paling mengerikan, di monitor ketiga, terdapat tampilan video pengawasan real-time. Bukan pengawasan rumah mereka, tetapi rekaman jelas dari lobi mewah sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Di sudut kanan atas layar, tertera tanggal dan waktu. Rekaman itu baru saja terjadi. Maya tidak mengerti semua itu, tetapi satu hal yang sangat jelas. Bram bukan hanya seorang CEO perusahaan real estate seperti yang ia klaim. Jantung Maya mencelos ketika matanya tertuju pada sebuah papan tulis putih besar yang tergantung di dinding di belakang meja. Papan tulis itu penuh dengan tulisan tangan Bram yang tergesa-gesa, diagram, bagan alir, dan lingkaran-lingkaran yang menghubungkan nama-nama. Nama perusahaan, Vortex Corp. Nama orang, Senator K. Victor L. The Watchman, W. Kata kunci, infiltrasi, celah keamanan, $500 juta, aset terlarang. Di bagian tengah papan, dengan spidol merah yang ditekan kuat-kuat, tertulis, jadwal pertukaran, 16 Desember. Maya menoleh ke kalender elektronik di layar monitor. Hari ini adalah 15 Desember. Jadwal pertukaran itu adalah besok. Napas Maya tersengal-sengal, sesak yang nyata, seolah ada tangan tak terlihat mencekik lehernya. Trauma atas kematian Bram yang semula berupa kesedihan, kini berubah menjadi rasa takut yang dingin dan mematikan. Ia harus bersandar pada meja agar tidak jatuh. Larangan Bram, jangan pernah membuka pintu itu. Kini terasa seperti teriakan peringatan terakhirnya. Ia tidak melarang Maya karena Bram selingkuh atau melakukan kejahatan kecil. Ia melarangnya karena ia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Sesuatu yang melibatkan konspirasi tingkat tinggi yang membuatnya harus mengoperasikan pusat data rahasia di rumah mereka sendiri. Maya teringat surat kecil yang ditinggalkan Bram. Aku gagal. Apakah Bram gagal dalam misi ini? Apakah ia tertangkap? Atau apakah kematiannya bukan serangan jantung, melainkan eliminasi? Pikiran itu merobek-robek kesedaran Maya. Ia berjalan limbung menuju rak server, mencoba mencari saklar utama untuk mematikan semua ini. Jika dia mematikan ini,
Mungkin semua rahasia ini akan hilang dan dia bisa kembali ke kehidupan lamanya. Namun, saat ia mendekati rak server itu, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan yang gelap, tersembunyi di balik tumpukan hard drive eksternal. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil yang diukir indah, tampak sangat kontras dengan peralatan berteknologi tinggi di sekitarnya. Kotak itu tidak dikunci. Maya membukanya. Di dalamnya, terdapat setumpuk foto lama. Foto-foto yang ia kenal. Foto-foto masa muda Bram. Tapi di bawahnya, ada dua benda yang membuat jantung Maya berhenti berdetak. Lencana identitas lama. Kartu identitas plastik usang dengan foto Bram, tetapi dengan nama yang berbeda, Adam Jaya. Dan lencana instansi pemerintah yang tidak ia kenal, dengan tulisan samar, Departemen Anomali. Sebuah kamera perekam kecil. Kamera kecil yang tampak kuno, dengan lampu indikator berwarna merah kecil yang berkedip-kedip pelan. Maya mengambil kamera perekam itu. Rasanya dingin di tangannya. Ia melihat tombol play kecil. Setelah ragu sejenak, ia menekannya. Layar kecil di kamera itu menyala. Gambar Bram muncul. Ia tampak lelah dan sedikit takut. Rekaman itu tampaknya diambil beberapa hari sebelum kematiannya. Jika kamu menonton ini, sayang, berarti aku benar-benar tidak punya waktu lagi. Suara Bram berbisik, serak dan penuh tekanan. Maya meletakkan kamera itu di meja. Suaranya tercekat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi ruangan ini adalah kebenaranku. Mereka mengejarku. Maya, bukan karena real estate. Aku adalah whistleblower di dalam organisasi gelap yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Mereka menyamar di balik pemerintahan, mengendalikan arus dana global. Maya menutup mulutnya dengan tangan. Air mata panas mengalir di pipinya. Mereka tahu aku punya buktinya. Bukti yang bisa menjatuhkan mereka semua. Bukti itu ada di ruangan ini. Aku melarangmu masuk, bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi karena aku tahu, begitu kamu melangkah masuk, hidupmu tidak akan pernah aman lagi. Dan aku gagal melindungimu. Aku gagal. Suara Bram terputus. Matanya bergerak cemas ke arah pintu. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan percaya pada laporan resminya. Mereka akan membuat kematianku terlihat wajar. Kamu harus mengambil jantung dan lari. Hubungi nomor yang kusembunyikan di balik bingkai cermin kamar mandi. Jangan hubungi polisi. Mereka sudah terinfiltrasi. Hanya orang itu yang bisa membantumu. Tiba-tiba, mata Bram yang di layar membelalak karena ketakutan. Oh tidak. Mereka di sini. Maya. Lari. Jantung. Rekaman itu tiba-tiba terhenti menjadi layar statis yang berpasir. Maya menjerit tertahan. Kejadian di layar itu terlalu nyata. Terlalu mendadak. Suaminya dibunuh. Kematiannya palsu. Ia tidak hanya berduka. Ia kini adalah pewaris dari konspirasi yang sangat berbahaya. Ia mendongak. Matanya yang panik menyapu seluruh ruangan. Jantung. Apa itu? Jantung? Bukti apa yang dimaksud Bram? Tiba-tiba, salah satu monitor server berkedip. Layar kode bergulir itu berhenti, digantikan oleh sebuah pesan teks berwarna merah menyala, memenuhi seluruh layar. Oning, accident. We know you are they. Project Artas is compromised. Lift us and surrender. Napas Maya benar-benar sesak. Bukan lagi trauma, tetapi teror. Mereka tahu. Mereka mengawasinya. Mereka tahu dia telah membuka pintu itu. Maya berlari mundur. Kepalanya pusing. Ia tidak hanya sendirian di ruangan itu. Ia sedang diawasi oleh mata-mata yang mungkin telah membunuh suaminya. Ia harus keluar. Sekarang. Ia tersandung ke belakang. Menabrak pintu. Ia harus mencari kunci, jantung, itu. Dan ia harus lari, sebelum mereka datang untuknya. Maya tersentak mundur dari pintu. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Pesan merah menyala di layar itu terasa seperti tamparan keras yang membangunkannya dari duka ke dalam realitas teror. Mereka tahu. Mereka mengawasinya, mungkin melalui kamera yang tersembunyi di ruangan ini, atau melalui jaringan server yang sedang ia sentuh.
Ia merasakan adrenalin membanjiri sistemnya, menghilangkan rasa lelah dan trauma yang selama ini membebani. Insting utamanya sekarang bukan lagi berduka, melainkan bertahan hidup. Ia melirik ke jam di salah satu monitor. Sudah hampir pukul 1 dini hari. Jantung, bisik Maya, mengulang kata kunci yang diucapkan Bram. Di mana? Jantung, itu. Ia kembali ke meja baja. Ia menyentuh keyboard dingin itu. Layar peringatan merah masih menyala, tetapi di sudut bawah, ia melihat ikon kecil berbentuk hati yang berkedip di samping folder berlabel Core Data. Apakah itu yang Bram maksud dengan jantung? Maya mencoba mengklik folder itu, tetapi sebuah pop-up muncul. Akses denied. Encryption level 5. Sial. Maya menggertakkan gigi. Tentu saja, Bram pasti mengenkripsi bukti terpentingnya. Ia adalah ahli keamanan. Kodenya pasti rumit. Maya mengalihkan pandangannya ke sekeliling ruangan lagi, mencari petunjuk fisik. Di mana Bram akan menyimpan kata sandinya? Bukan di kertas. Itu terlalu berbahaya. Matanya kembali tertuju pada papan tulis putih. Dia membaca ulang semua yang tertulis di sana. Nama, kode, tanggal. Tidak ada kata sandi yang jelas. Tiba-tiba, ia ingat pesan kedua Bram di rekaman kamera. Hubungi nomor yang kusembunyikan di balik bingkai cermin kamar mandi. Itu adalah prioritas. Ia harus mencari sekutu Bram sebelum para pembunuh itu berhasil mencapai rumah ini. Dengan gerakan cepat, Maya meninggalkan ruangan data yang dingin itu, menutup pintunya secepat mungkin, dan mengunci gembok perak itu kembali. Meskipun ia tahu itu hanya formalitas, mereka sudah tahu ia ada di sini. Ia berlari menuruni tangga menuju kamar mandi utama. Cermin besar berbingkai tebal tergantung di atas wastafel marmer. Cermin itu tampak seperti cermin biasa. Maya meraih bingkai perak itu, mencoba mencabutnya dari dinding. Cermin itu terlalu berat, dan dipasang dengan kuat. Ia mengamati bingkai itu lebih dekat, memaksakan dirinya untuk berpikir seperti Bram, seorang ahli keamanan yang paranoid. Di mana celahnya? Tangannya meraba-raba bagian bawah bingkai, dan jari-jarinya menemukan sebuah tombol kecil dan tersembunyi, hampir tidak terlihat, disamarkan dengan lapisan cat yang identik dengan bingkai. Ia menekannya. Klik. Bagian atas bingkai cermin itu bergeser keluar, mengungkapkan sebuah rongga kecil di dinding. Di dalamnya, terbungkus plastik, ada sebuah kartu nama. Kartu nama itu polos. Hanya berisi satu nama dan satu nomor telepon. Adam Jaya. 0812XXXXXXXX. Nama yang sama dengan yang tertera di lencana identitas lama Bram yang ia temukan di kotak kayu. Bram adalah Adam Jaya. Ini adalah identitas palsu yang ia gunakan selama ini. Mungkin identitas aslinya. Maya segera mengeluarkan ponselnya, tetapi tangannya gemetar. Apakah ia berani menelepon? Bagaimana jika nomor ini sudah disadap? Tiba-tiba, ia mendengar suara yang membuatnya tercekat. Deru mesin mobil yang diperlambat di luar gerbang utama rumah mereka. Ini bukan waktunya untuk ragu. Mereka sudah tiba. Maya bergegas kembali ke lorong, mencari tempat persembunyian yang aman. Ia menuju kamar tidur utama. Dari jendela, ia melihat dua mobil hitam mewah, identik, berhenti di depan rumah. Dua pria berjas gelap keluar dari setiap mobil. Mereka tidak tampak seperti perampok atau polisi. Mereka bergerak dengan efisiensi yang menakutkan, seperti personel militer yang terlatih. Sial, desis Maya. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi. Ia segera menutup tirai tebal dan merayap ke lantai. Ia meraih kunci, jantung, yang tadi ia temukan, kunci untuk gembok di ruangan data, dan menyimpannya di branya. Ia harus mengambil data itu. Bukti itulah satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Sambil merangkak, ia mencapai ransel Bram yang tergeletak di lantai lemari pakaian. Ia mengisi ransel itu dengan beberapa barang penting, uang tunai, paspor, kartu identitas, dan yang terpenting, kamera perekam kecil yang berisi pengakuan Bram. Tiba-tiba, ponselnya berdering dengan suara keras. Suara Liana, ibu mertuanya, menelepon dari kamar tamu. Maya mendengar suara gedebuk keras dari lantai bawah,
Suara pintu utama didobrak. Mereka sudah masuk. Maya harus meninggalkan Liana. Ia tidak bisa membahayakan mertuanya dengan membawanya. Ia hanya bisa berdoa agar para pengejar ini hanya menginginkan bukti, bukan saksi. Ia berlari secepat mungkin kembali ke lantai 2, langsung menuju ruangan data. Ia tahu itu adalah jebakan, tetapi jantung itu ada di sana, dan itu adalah janji terakhir Bram padanya. Ia masuk ke ruangan yang kini terasa seperti kandang. Ia menuju komputer, mencoba segala kemungkinan kata sandi yang ia pikirkan. Tanggal ulang tahun, tanggal pernikahan, nama anjing mereka. Semuanya gagal. Waktu hampir habis. Ia mendengar langkah kaki berat di tangga. Semakin dekat. Sambil panik, Maya melihat selembar kertas kecil terlipat di samping keyboard. Sebuah tanda terima laundry. Di bagian belakangnya, Bram menuliskan 3 angka dan 1 kata. 1018 Orphus. Orphus. Dalam mitologi, Orphus adalah pria yang kembali ke dunia orang mati untuk mengambil kembali cintanya. Itu pasti kata sandinya. Dengan jari-jari yang gemetar, ia mengetik, Orphus 1018. Bip. Klik. Folder. Core data. Terbuka. Di dalamnya, ada satu file tunggal berukuran sangat besar. Final_testimony zip. Maya mengeluarkan flash drive dari ranselnya dan mencolokkannya ke port USB. Ia segera menyeret file itu. Transfer. 0%. 10%. Langkah kaki kini berada di lorong tepat di luar pintu ruangan data. Dia ada di dalam. Suara pria itu dingin dan tanpa emosi. Maya mencabut flash drive itu dengan panik. Bahkan ketika proses transfer baru mencapai 25%. Hanya seperempat data yang berhasil ia selamatkan. Ia mendengar gagang pintu berputar. Mereka mencoba masuk. Maya berbalik dan melihat ke jendela kecil di ruangan itu. Di luar, hanya ada kegelapan dan pohon ek tua yang menjulang tinggi di halaman belakang. Jendela itu terkunci, tetapi ia harus melakukannya. Ia menarik kursi baja itu dan mengayunkannya sekuat tenaga ke jendela. Kaca itu pecah berkeping-keping dengan suara gemuruh yang keras. Tepat pada saat itu, pintu ruangan data didobrak. 2 pria berjas gelap masuk. Mereka melihat Maya di ambang jendela yang pecah, ransel di punggungnya, dan flash drive di tangannya. Jatuhkan itu, perintah salah satu pria itu. Tangannya bergerak ke pinggang, mungkin untuk mengambil senjata. Maya tidak menunggu. Ia melompat keluar, menghilang ke dalam kegelapan malam, hanya membawa seperempat dari kebenaran, dan ancaman yang mengintai di belakangnya. Lompatan Maya dari jendela lantai 2 adalah tindakan putus asa yang didorong oleh adrenalin murni. Ia mendarat dengan tidak sempurna di atas semak rhododendron tebal. Rasa sakit menusuk pergelangan kakinya. Namun, rasa sakit itu tertelan oleh teror. Ia mendengar suara benturan keras dari belakangnya. Pria-pria berjas itu pasti melompat atau turun dari jendela. Maya tidak membuang waktu. Ia merangkak keluar dari semak, mengabaikan goresan tajam di kulitnya, dan berlari tertatih-tatih menuju barisan pohon ek tua yang membatasi halaman belakang rumah mereka. Rumah mereka terletak di daerah pinggiran kota yang tenang, dikelilingi oleh hutan kecil. Kegelapan hutan itu kini menjadi sekutu terbesarnya. Di belakangnya, ia mendengar suara-suara di halaman, teriakan pelan dan suara langkah kaki berat yang memburu. Cari dia! Dia tidak boleh kabur dengan data itu. Raungan itu terdengar dingin dan tanpa ampun. Maya terus berlari. Napasnya pendek dan tersengal-sengal. Ranselnya memantul di punggungnya, mengingatkannya pada beban yang ia bawa, bukan hanya barang-barang pribadinya, tetapi juga bukti yang bisa mengguncang dunia. Ia menahan flash drive kecil itu di tangannya, benda kecil yang kini terasa lebih berharga daripada berlian manapun. Ia berhasil mencapai barisan pohon. Dedaunan lebat dan semak belukar membantu menyembunyikannya dari cahaya lampu taman yang samar. Ia berlari secara acak, tidak peduli kemana tujuannya, asalkan menjauh dari rumah. Setelah berlari beberapa menit, ia berhenti di belakang pohon ek yang sangat besar, membiarkan tubuhnya roboh ke tanah, terengah-engah. Ia mendengarkan. Keheningan hutan perlahan kembali, tetapi di kejauhan,
Ia masih bisa mendengar bisikan dan gerakan. Mereka menyebar, mengelilingi daerah itu. Maya tahu ia tidak bisa bersembunyi di sini lama-lama. Ia harus bergerak dan segera mencari bantuan. Ia mengeluarkan ponselnya yang ia masukkan ke saku jeansnya. Layarnya retak akibat benturan saat melompat, tetapi masih berfungsi. Ia segera membuka daftar kontak. Tidak ada nomor yang bisa ia percayai. Polisi, Bram sudah memperingatkannya bahwa mereka mungkin terinfiltrasi. Ia mencari kartu nama yang ia temukan di balik cermin. Adam Jaya. Dengan hati-hati, Maya mengetikkan nomor itu. Tangannya bergetar begitu hebat hingga ia harus menggunakan kedua tangan untuk memegang ponselnya. Ia menekan panggil. Jaringan seluler di hutan itu lemah, tetapi panggilannya tersambung. 1 dering, 2 dering, 3 dering. Tiba-tiba, sebuah suara parau, dalam, dan terdengar sangat waspada menjawab di seberang. Halo? Suara itu asing, bukan suara Bram. Tetapi ada otoritas yang kuat dalam nada bicaranya. Adam Jaya? Bisik Maya. Suaranya hampir tak terdengar. Terdengar jeda panjang di seberang sana. Keheningan yang menakutkan. Siapa ini? Bagaimana kau mendapatkan nomor ini? Tuntut suara itu. Nadanya menajam, penuh kecurigaan. Saya Maya. Istri Bram. Jawab Maya. Suaranya pecah karena ketakutan. Bram meninggal 4 hari lalu. Tapi itu bukan kecelakaan. Saya tahu. Saya sudah melihatnya. Pintu terlarang itu. Ruangan data itu. Saya tahu tentang proyek Artas. Dan mereka mengejar saya sekarang. Saya punya jantung, itu, sebagian darinya. Keheningan di seberang telepon kali ini lebih lama. Maya bisa mendengar napas berat pria itu. Ia bisa saja menutup telepon dan menganggap Maya gila, atau lebih buruk, menganggapnya umpan. Akhirnya, Adam Jaya berbicara. Suaranya kini tenang, tetapi ada urgensi yang kuat di dalamnya. Dengarkan aku baik-baik. Maya, jangan panik. Aku tahu Bram. Aku tahu segalanya. Kematiannya adalah bagian dari operasi ini. Kamu harus percaya padaku. Siapa Anda? Tanya Maya. Air mata mengalir di pipinya. Aku adalah teman lama Bram. Kami bekerja sama. Adam Jaya hanyalah kode sandi yang ia gunakan untuk melindungiku. Bram tahu mereka akan datang untuknya. Sekarang, di mana kamu? Di hutan di belakang rumah kami. Saya melarikan diri lewat jendela. Mereka sudah ada di dalam rumah. Baik. Jangan pernah kembali ke rumah itu. Dengarkan instruksi. Kamu harus pergi ke lokasi yang tidak akan pernah mereka duga. Apakah kamu tahu? Denik Tingales Cage. Maya berpikir keras. Denik Tingales Cage? Nama yang puitis. Itu terdengar seperti nama toko barang antik atau galeri seni. Galeri seni, Nik Tingale, di distrik tua? Tanya Maya. Tepat. Bram menyukai tempat yang berisiko. Sekarang, ini kuncinya. Kamu harus berada di sana besok pagi pukul 6. Sebelum galeri buka. Cari kode, Orpus, di balik patung besar burung bulbul. Jangan menelepon siapapun lagi. Jangan chat. Jangan email. Matikan ponselmu sekarang. Tapi, bagaimana saya bisa sampai ke sana? Saya berjalan kaki. Saya tidak punya mobil. Panik Maya. Gunakan transportasi umum. Berjalanlah sejauh mungkin dari area itu sekarang juga. Jangan tunjukkan dirimu di jalanan utama. Dan Maya, pastikan kamu tidak diikuti. Mereka mungkin sudah meletakkan pelacak di tas, mobil, atau bahkan pakaianmu. Pelacak? Ya. Singkirkan tas itu. Ranselmu. Buang sekarang juga. Hanya bawa barang-barang yang ada di saku. Maya menatap ransel di kakinya. Di dalamnya ada uang tunai dan paspornya. Tapi dia harus percaya. Jika ada pelacak di sana, ia akan tertangkap. Baik. Bisik Maya. Saya buang. Hubungi aku lagi di nomor ini hanya jika situasinya benar-benar darurat. Aku akan segera bergerak. Semoga Tuhan melindungimu. Maya.
Panggilan itu terputus. Maya segera mematikan ponselnya, membuangnya ke semak-semak yang jauh. Lalu, dengan berat hati, ia melepas ransel Bram, hanya mengambil flash drive dan kunci mobilnya. Mobil yang kini tidak bisa ia gunakan karena mungkin sudah dipasangi pelacak, dan uang tunai yang terselip di celana dalamnya. Ia melemparkan ransel itu ke arah yang berlawanan. Ia mulai berjalan, pincang, melalui hutan yang gelap. Ia harus mencapai jalan raya terdekat, mencari taksi atau bus, dan menuju Galeri Niktingales Cage, tempat yang mungkin menjadi satu-satunya harapannya untuk memahami final underscore testimoni milik Bram yang belum selesai ia unduh, dan untuk mendapatkan perlindungan. Maya kini bukan lagi janda yang berduka. Ia adalah seorang buronan, pemain dalam permainan catur yang mematikan yang dimulai oleh suaminya sendiri. Maya keluar dari hutan kecil itu saat fajar mulai menyingsing. Kaki dan tangannya penuh goresan. Pakaiannya kotor dan robek. Penampilan yang jelas menarik perhatian. Tetapi ia tidak punya pilihan. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam melalui jalur-jalur kecil, ia akhirnya mencapai jalan raya utama yang menghubungkan pinggiran kota ke pusat kota metropolitan. Ia menemukan halte bus yang sepi. Udara pagi terasa dingin, tetapi keringat dingin bercucuran di punggungnya. Ia menyadari betapa rentannya ia tanpa ponsel, tanpa kontak, dan tanpa kendaraan. Ia adalah target yang berjalan. Maya menaiki bus pertama yang lewat, membayar tunai dengan uang lusuh yang ia ambil dari ransel sebelum membuangnya. Ia memilih kursi di bagian belakang, dekat jendela, tetapi ia terus mengawasi pantulan dirinya di kaca. Ia harus memastikan tidak ada mobil hitam yang mengikutinya. Selama perjalanan yang memakan waktu 1 jam ke distrik tua, pikiran Maya berputar-putar dalam kepanikan dan kebingungan. Siapa Adam Jaya? Jika itu hanya kode sandi, siapa nama aslinya? Dan mengapa Bram terlibat dalam proyek Arthas? Mengapa Bram tidak pernah memberitahunya? Apakah ia benar-benar melindunginya? Atau ia tidak mempercayainya? Rasa sakit duka kini sepenuhnya digantikan oleh kemarahan terhadap suaminya. Bram telah memaksanya masuk ke dalam permainan yang mematikan ini tanpa dia setujui. Ia adalah janda yang berduka, kini menjadi buronan internasional. Saat bus memasuki jantung kota, Maya melihat refleksi dirinya di kaca. Mata yang merah, wajah pucat pasi. Ia terlihat seperti korban perampokan, bukan seorang istri mendiang CEO. Ia turun di sebuah persimpangan yang ramai, beberapa blok jauhnya dari Galeri Niktingales Cage. Distrik tua dipenuhi dengan gedung-gedung bergaya arsitektur lama, kafe-kafe kecil, dan toko-toko unik. Keramaian pagi itu memberinya sedikit perlindungan. Sulit bagi para pengejarnya untuk melacaknya di tengah lautan wajah. Namun, ia mulai merasakan sensasi yang paling mengerikan, merasa diawasi. Saat ia berjalan melewati sebuah kedai kopi, ia melihat seorang pria yang mengenakan topi baseball dan kacamata hitam, duduk di luar. Pria itu tampak sibuk membaca koran, tetapi ketika Maya lewat, ia merasa tatapan pria itu menusuknya, bahkan melalui lensa kacamata hitam itu. Pria itu terlihat terlalu santai untuk seseorang yang ada di sana pada jam 5.45 pagi. Maya mempercepat langkahnya, tetapi kemudian ia menyadari sesuatu. Jika ia berjalan terlalu cepat, ia akan menarik perhatian. Ia memaksa dirinya untuk melambat, berlagak seperti turis yang tersesat, sambil tangannya meremas flash drive di saku jaketnya. Ia akhirnya tiba di depan Galeri Niktingales Cage. Tempat itu adalah bangunan batu abu-abu tua dengan fasad yang dihiasi ukiran burung bulbul, Niktingale, yang rumit. Pintu depan masih tertutup rapat. Gerbang besinya digembok. Pukul 6:10. Maya bersembunyi di gang sempit di seberang jalan, menunggu. Ia melihat sekeliling. Tidak ada mobil hitam mewah. Tidak ada pria berjas gelap yang mencolok. Hanya truk pengiriman awal dan beberapa pejalan kaki. Tiba-tiba, sebuah mobil van pengiriman bunga berwarna putih berhenti di depan galeri. Van itu terlihat biasa saja, berlumuran lumpur, dengan logo toko bunga lokal di sampingnya. Seorang wanita keluar dari kursi pengemudi. Ia berusia sekitar akhir 40-an, berambut pendek dan cerah, mengenakan jaket hoodie gelap dan celana jeans lusuh.
Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan citra agen rahasia atau mata-mata. Wanita itu mengeluarkan kunci dan dengan cepat membuka gembok gerbang galeri, lalu membuka pintu kayu tebal itu. Ia tidak membawa bunga, tetapi sebuah tas punggung kecil. Maya merasakan dorongan kuat untuk menyeberang dan berlari ke arah wanita itu, tetapi ia ragu. Bagaimana jika ini adalah jebakan? Bagaimana jika wanita itu adalah salah satu dari mereka? Adam Jaya tidak menjelaskan siapa yang akan ia temui. Tepat saat Maya akan melangkah, ia merasakan ponselnya, yang ia buang, bergetar di saku jaketnya. Ia tahu ia tidak seharusnya memilikinya. Namun, Maya merogoh saku dalam jaket Bram yang ia kenakan, jaket yang ia ambil dengan panik saat keluar. Di sana, tersembunyi di lapisan dalam, ada ponsel kecil sekali pakai, yang sama sekali berbeda dari ponsel lamanya. Bram pasti menyembunyikan ponsel ini sebagai backup darurat. Ponsel itu menyala. Hanya ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan masuk. Pukul 5.55 AM. Jangan berlari. Ikuti wanita bertopi baseball putih di depan galeri. Dia adalah kontakmu. Masuk sekarang. Maya menoleh kembali ke galeri. Wanita yang baru saja masuk itu mengenakan hoodie gelap, tetapi ia tidak mengenakan topi baseball. Maya mulai panik. Apakah pesan itu datang dari Adam Jaya yang memberikan instruksi yang salah? Atau itu adalah pesan palsu dari musuh yang memancingnya? Saat itu, seorang wanita lain muncul dari sudut jalan. Wanita ini sangat berbeda. Sekitar 30-an, rapi, mengenakan topi baseball putih yang serasi dengan jaket olahraga berteknologi tinggi. Dia memegang cangkir kopi dan terlihat seperti sedang jogging pagi. Wanita bertopi putih itu berjalan menuju pintu galeri yang setengah terbuka. Tempat wanita berhoodie tadi baru saja masuk. Wanita berhoodie itu berbalik, dan pandangannya bertemu dengan wanita bertopi putih. Ekspresi wanita berhoodie itu seketika menjadi tegang, cemas. "Aku bilang, jangan datang," desis wanita berhoodie itu. "Aku punya perintah yang berbeda, Vortex," balas wanita bertopi putih itu dengan suara tenang dan tegas. "Aku datang untuk mengambil paketnya. Serahkan segera." Maya menyaksikan adegan itu. Jantungnya berpacu kencang. Itu adalah konfrontasi. Kedua wanita itu adalah bagian dari permainan ini. Dan salah satu dari mereka baru saja menyebut kode yang ia lihat di papan tulis Bram. Vortex. Wanita berhoodie itu adalah sekutu Bram. Dan wanita bertopi putih, yang diperintahkan untuk ia ikuti, adalah musuh. Pesan di ponsel burner itu adalah umpan. Mereka berhasil melacaknya ke area umum, dan kini mengirimkan agen untuk memancingnya. Maya segera menyadari ia tidak boleh memasuki galeri itu. Ia harus menghubungi Adam Jaya lagi. Ia kembali mengetikkan nomor Adam Jaya di ponsel burner itu. Ding, ding. "Halo?" Suara Adam terdengar terburu-buru. "Ini Maya. Jangan suruh saya masuk galeri." Wanita bertopi putih itu adalah musuh. Bram meninggalkan pesan di burner yang menyuruh saya mengikutinya. "Ini jebakan." "Siapa Vortex?" bisik Maya, bersembunyi di balik tumpukan kotak sampah. Terdengar suara Adam Jaya menghela napas panjang dan berat. "Sial! Mereka mendahului kita. Vortex adalah kode untuk orang yang mengkhianati kami. Maya, dia adalah umpan. Sekarang dengarkan. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu punya waktu kurang dari 5 menit. Carilah ventilasi di atap galeri. Ada tangga darurat di gang di belakang. Itu adalah satu-satunya jalan masuk yang tidak mereka awasi. Masuk dan tunggu di sana. Tapi, jangan ada tapi. Berlari sekarang, Maya." Maya tidak membuang waktu. Ia mematikan ponsel burner itu, melemparkannya ke tong sampah, dan berlari menuju gang sempit di samping galeri, menjauh dari dua wanita yang kini saling bertatapan mengancam di ambang pintu masuk utama. Ia harus berpacu dengan waktu dan mencari tangga darurat di belakang gedung. Maya berlari sekuat tenaga ke belakang galeri Niktingales Cage. Rasa sakit di pergelangan kakinya terasa seperti kobaran api. Lorong di belakang gedung itu sempit dan gelap, penuh dengan sampah industri dan bau lembab. Di sana,
Ia melihatnya, tangga darurat baja yang berkarat, menjulang ke atas atap. Tangga itu dilindungi oleh sangkar baja di bagian bawah, tetapi kuncinya tampak sudah rapuh dan mudah dibuka dengan tenaga. Maya tidak ragu. Ia menekan gerbang sangkar itu dengan bahunya. Baja yang sudah tua itu berdecit nyaring, lalu kunci yang rapuh itu patah. Ia merangkak masuk dan mulai menaiki tangga dengan cepat. Setiap langkah terasa seperti risiko kematian. Saat ia mencapai atap, terengah-engah, ia segera mencari perlindungan di balik cerobong asap tua. Fajar kini sepenuhnya menyingsing, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Atap itu datar dan luas, tetapi di tengahnya, ia melihat sebuah pintu baja yang tampak lebih modern daripada bagian gedung lainnya. Di sampingnya, ada unit AC industri yang berdengung keras, suara yang untungnya dapat menutupi gerakan apapun. Maya mendekati pintu baja itu. Terdapat panel kunci numerik di sampingnya. Ia ingat kode yang disebutkan Adam Jaya. Cari kode, or pause, di balik patung besar burung bulbul. Maya tahu ia tidak bisa masuk lewat pintu ini tanpa kode. Ia harus masuk ke dalam galeri melalui celah lain yang tersembunyi. Ia mengamati sekitar dan melihat dua hal penting. Patung perunggu kecil. Di sudut atap, terdapat patung perunggu kecil berbentuk burung bulbul yang terlihat seperti dekorasi taman yang terlupakan. Lubang ventilasi besar. Di dinding atap yang menghadap ke belakang, terdapat lubang ventilasi besar yang ditutupi kisi-kisi baja. Maya teringat Bram sering mengutak-atik sistem ventilasi. Apakah Adam Jaya salah instruksi? Atau ada rahasia di sini? Ia memutuskan untuk memeriksa patung burung bulbul terlebih dahulu. Patung itu terbuat dari perunggu padat. Maya memegang dasarnya dan memutarnya. Patung itu tidak bergeser. Ia beralih ke lubang ventilasi. Kisi-kisi baja itu diikat dengan baut-baut yang besar. Maya mulai mencari alat, dan ia menemukan obeng kecil di kotak peralatan yang tersembunyi di balik unit AC. Dengan tangan yang gemetar dan pergelangan kaki yang sakit, Maya mulai melepaskan baut-baut itu satu persatu. Ia harus bergerak cepat. Ia membayangkan dua wanita tadi, Vortex dan wanita bertopi putih, kini sedang mencari di dalam galeri, atau bahkan sudah menemukan kunci kode atap. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia berhasil melepaskan kisi-kisi baja itu. Terbukalah sebuah lubang gelap, cukup besar untuk dimasuki oleh orang dewasa. Bau yang tajam dan dingin dari server room tercium dari dalam lubang itu. Lubang ini mengarah langsung ke dalam. Maya tidak membuang waktu. Ia memasukkan flash drive ke dalam saku celananya, dan dengan perlahan, ia menurunkan dirinya ke dalam ventilasi yang gelap dan dingin. Setelah merangkak beberapa meter, ia terjatuh dengan suara teredam ke lantai yang empuk. Ia berada di dalam sebuah ruangan gudang yang penuh dengan peti kayu besar. Ini pasti bagian penyimpanan galeri. Ia menyelinap keluar dari tumpukan kain pelindung patung dan melihat sekeliling. Gudang ini terhubung ke galeri utama. Di ujung lorong, melalui pintu kaca, ia bisa melihat interior galeri Nightingales Cagi yang elegan. Lantai marmer, tiang-tiang tinggi, dan, yang paling penting, sebuah patung burung bulbul yang sangat besar terbuat dari perunggu gelap, berdiri megah di tengah ruangan utama. Itu dia. Patung besar itu. Bukan yang kecil di atap. Maya mengendap-endap menuju pintu kaca, melirik ke sekeliling. Galeri itu kosong, tetapi ia bisa mendengar suara-suara samar yang datang dari area kantor di lantai dasar. Konfrontasi antara Vortex dan musuh Bram pasti sedang terjadi. Ia membuka pintu gudang itu dengan sangat perlahan dan menyelinap masuk ke ruang pameran utama. Patung burung bulbul itu menjulang tinggi. Maya bergerak cepat. Lututnya sakit, dan ia mencapai alas patung. Patung itu diletakkan di atas alas marmer setinggi pinggang. Tangan Maya meraba bagian belakang alas marmer itu. Jari-jarinya menemukan celah kecil, seperti tombol tersembunyi. Ia menekannya. Klik. Sebuah laci kecil terbuka dari alas patung. Di dalamnya, ada selembar kertas tua yang terlipat rapi. Maya mengambil kertas itu. Di dalamnya, tertulis sebuah rangkaian angka yang jelas, 731508222. Dan di bawahnya, tulisan tangan Bram. Bukan Orpheus, sayang. Ini adalah kunci sejati. Hanya untuk kemanusiaan.
Maya menghela napas lega. Kode ini pasti yang Bram maksud. Ini adalah kunci enkripsi yang akan membuka final underscore testimoni zip di flash drive-nya. Atau mungkin kode untuk pintu baja di atap. Saat ia memasukkan kertas itu ke sakunya, ia mendengar suara sepatu hak tinggi yang tajam datang dari lorong kantor di sampingnya. Seorang wanita muncul. Dia tidak memakai topi baseball. Dia tidak memakai hoodie. Dia adalah wanita yang berbeda. Wanita itu elegan, mengenakan gaun sutra mahal, dan memegang pistol semi-otomatis berukuran kecil di tangannya. Matanya yang dingin langsung tertuju pada Maya. Maya, atau haruskah aku memanggilmu janda merah? Aku tahu kamu akan datang ke sini. Kamu membawa jantung itu, ujar wanita itu. Suaranya halus seperti sutra, tetapi mematikan. Suamimu, si Bram sialan itu, menyia-nyiakan nyawanya. Tapi kamu jauh lebih bodoh. Berikan padaku flash drive itu. Wanita itu mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke dada Maya. Aku tidak punya waktu untuk drama. Sekarang. Maya mengangkat tangannya, pura-pura menyerah. Tunggu, siapa kamu? Aku adalah akhir dari proyek Arthas. Jawab wanita itu sambil tersenyum dingin. Tiba-tiba, dari balik bayangan di lorong, terdengar suara tembakan yang memekakan telinga. Dor! Peluru itu meleset dari wanita bergaun sutra itu, menghantam dinding marmer di belakangnya. Wanita itu tersentak. Tatapannya beralih dari Maya ke sumber tembakan. Di ambang pintu, berdiri seorang pria. Usianya sekitar 50-an, berjanggut putih rapi, berpakaian jas tweed yang elegan, seolah-olah dia adalah kurator seni galeri. Ia memegang pistol tua jenis revolver di tangannya. Asap tipis mengepul dari larasnya. Aku tidak suka kamu mengotori galeri seni yang indah ini, Nyonya Viper, ujar pria berjas tweed itu dengan logat British yang kental. Dan kamu tidak akan menyentuh wanita itu. Pria itu menatap Maya. Maya, aku Adam Jaya. Kami tidak punya banyak waktu. Sekarang. Maya tidak menunggu tembakan kedua. Ia berlari kencang menuju pria itu. Adam Jaya melepaskan tembakan lain untuk menahan Viper yang bergaun sutra itu. Ikut aku, perintah Adam Jaya. Mereka berdua bergegas menuju lorong kantor. Pintu galeri utama yang besar itu kini terancam oleh kedatangan agen musuh lainnya. Maya kini berada di tangan sekutu yang baru ia temui. Satu-satunya orang yang mungkin memahami semua kekacauan yang ditinggalkan Bram. Adam Jaya menarik Maya menembus labirin kantor-kantor kecil di belakang galeri. Ruangan itu tampak seperti markas operasi rahasia, bukan ruang kantor kurator seni. Mereka berlari menuruni tangga spiral sempit yang tersembunyi di balik rak buku. Cepat! Viper, itu adalah agen eksekusi tingkat tinggi dari Vortex Corporation. Dia tidak akan berhenti, desis Adam. Suaranya terengah-engah. Mereka tiba di ruang bawah tanah, sebuah bunker kecil, dengan generator listrik yang beroperasi dan peralatan komunikasi yang canggih. Adam menutup pintu baja tebal di belakang mereka, menguncinya dengan beberapa kunci ganda. Suara benturan keras terdengar dari atas. Viper pasti mencoba mendobrak pintu atas. Kita aman untuk beberapa menit, kata Adam, menyeka keringat di pelipisnya. Ia lalu menatap Maya. Matanya penuh kesedihan. Aku minta maaf Bram melibatkanmu dalam hal ini, Maya. Tapi dia tidak punya pilihan. Siapa Anda sebenarnya? Tanya Maya. Napasnya masih terengah-engah, memegang erat flash drive di tangannya. Nama asliku adalah Edward Thorne. Aku adalah mantan mentor Bram di agensi rahasia yang ia tinggalkan 8 tahun lalu. Bram bukan hanya CEO real estate, dia adalah pelapor kejahatan, whistleblower, kelas dunia yang bersembunyi di depan mata. Jelas Edward, Adam Jaya. Maya merasa seolah-olah semua fondasi hidupnya runtuh. Pelapor kejahatan? Apa yang dia laporkan? Apa itu proyek Arthas? Edward bergerak cepat ke meja, menyalakan komputer dan memproyeksikan sebuah diagram rumit ke dinding. Proyek Arthas, Edward memulai, suaranya kini tenang dan profesional, adalah operasi pencucian uang terbesar dan paling terorganisir dalam sejarah.
Vortex Corporation, perusahaan yang Bram bilang ia dirikan, sebenarnya adalah fasad untuk jaringan bank-bank gelap yang membiayai operasi ilegal global, mulai dari senjata, penyelundupan data, hingga terorisme. Vortex mengalirkan uang tunai senilai miliaran dolar untuk mengendalikan politik dan keuangan global. Bram tahu semuanya karena, ironisnya, dia yang membantu membangun infrastruktur keamanan siber mereka. Maya terpaku. Suaminya adalah seorang arsitek kejahatan sebelum menjadi pelapor kejahatan. Dan Bram, dia memutuskan untuk menghentikannya. Ya, 8 bulan lalu, Bram datang kepadaku. Dia muak. Dia ingin membersihkan namanya dan menjatuhkan Vortex dari dalam. Ruangan rahasia di rumahmu itu adalah pusat operasi terakhirnya. Dia telah mengumpulkan bukti selama setahun, meretas dan menduplikasi setiap transaksi, setiap nama, setiap data penting. Itu adalah final testimoninya. Dan mereka tahu dia punya bukti itu. Itu sebabnya mereka membunuhnya. Edward mengangguk. Raut wajahnya muram. Serangan jantung palsu, direkayasa oleh racun yang sangat canggih yang mematikan di tingkat molekuler. Mereka membersihkan semua jejak. Kami tidak bisa membuktikannya. Tapi kami tahu, begitu ia meninggal, mereka akan mencari jantung itu. Maya meraih flash drive itu dan meletakkannya di meja. Ini dia. Saya hanya berhasil menyalin 25% datanya sebelum mereka datang. Itu adalah file terenkripsi. Final_testimony zip. Edward melihat flash drive itu dengan mata berbinar harapan. Tetapi ekspresinya segera berubah serius. Bram pasti sudah memprediksi ini. Dia meninggalkan kode, bukan? Maya segera mengeluarkan kertas dari alas patung. Ya, dia bilang, bukan Orpheus. Ini adalah kunci sejati. Dan dia meninggalkan rangkaian angka ini, 7315082. Edward meraih kertas itu. Ia menatap angka-angka itu sejenak. Lalu tersenyum tipis, senyum pertama yang Maya lihat darinya. Ya Tuhan, tentu saja. Bram adalah seorang romantis yang paranoid. 7315008. Itu adalah tanggal ketika ia pertama kali mencarimu di database. 22 adalah nomor apartemen pertamamu. Bram merangkai kunci rahasia yang hanya akan ia berikan kepadamu. Jelas Edward. Maya merasakan sengatan emosi yang aneh. Di tengah semua konspirasi dan kebohongan, Bram masih meninggalkan pengingat akan cinta mereka. Kebohongan besar yang ia lakukan adalah untuk melindunginya. Tetapi pada saat yang sama, ia berpegangan pada kenangan kecil yang tulus. Rasa marah Maya sedikit mereda, digantikan oleh pemahaman yang menyakitkan. Edward mencolokkan flash drive itu ke komputer yang canggih dan memasukkan kode 731500822 ke dalam software dekripsi. Proses dekripsi dimulai. Layar menunjukkan bilah kemajuan. Decrypting. 1%. 5%. Dibutuhkan waktu paling sedikit 10 menit untuk memecahkan 25% dari file ini. Kita harus bersabar, kata Edward. Tangannya memegang revolver di pinggangnya. Waspada mendengarkan suara dari atas. Apa yang akan kita lakukan setelah file itu terbuka? Tanya Maya. Bram dan aku punya rencana darurat. Kami akan mengirimkan semua bukti ini ke kontak yang netral, yang masih kami percayai di tingkat internasional. Begitu bukti ini tersebar, Vortex tidak akan bisa membungkamnya lagi. Tapi Maya. Edward menoleh ke arahnya. Matanya menyiratkan keseriusan. Bukti ini akan membelimu waktu, tetapi kamu tidak akan pernah aman. Mereka akan terus memburumu. Kamu adalah saksi mata terakhir. Tiba-tiba, suara benturan keras datang dari pintu baja. Kali ini, dentumannya lebih kuat, terdengar seperti suara palu godam. Mereka sudah mendapatkan alat berat. Edward menggeram, memeriksa kunci pintu. Kita tidak punya waktu 10 menit. Maya. Kamu harus bersiap. Bilah kemajuan dekripsi baru mencapai 15%. Edward harus membuat keputusan cepat. Maya, apakah kamu tahu di mana Bram menyembunyikan sisa data di rumahmu? Maya berpikir keras. Ruangan server, data di monitor,
Papan tulis. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Ada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik bingkai foto Bram. Itu yang berisi lencana identitas palsunya. Dan ada tempat penyimpanan kecil di balik lantai kayu ruang kerja Bram yang lama. Dia pernah memanggilku untuk membantu memindahkan buku, dan aku melihat ada kerenggangan kecil di sana. Edward mengangguk. Itu pasti backup fisik kedua. Maya, dengarkan aku. Begitu data ini selesai diunduh, kita harus menghilang. Tapi kita harus mengambil sisa data itu. Itu adalah kebenaran penuhnya. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa kembali ke sana. Suara benturan di pintu baja semakin keras. Dekripsi, 20%. Maya menyadari risiko besar yang diminta Edward darinya. Kembali ke rumah di mana suaminya dibunuh, di mana ia baru saja melarikan diri, adalah bunuh diri. Namun, ia juga tahu, ia tidak akan pernah bebas dari bayangan Bram jika ia hanya membawa seperempat dari kebenaran. Baik, kata Maya, matanya kini berkilat tekad. Aku akan mengambilnya. Pintu baja bunker bergetar hebat. Pengejaran di belakang pintu itu bukan lagi hanya ancaman. Itu adalah invasi yang akan segera terjadi. Edward Thorne, Adam Jaya, menatap layar dekripsi dengan cemas. Detripping, 48%. 49%. Tidak cukup. Kita harus pergi sekarang, Maya, kata Edward, menarik pistolnya. Kita akan keluar lewat terowongan servis di sebelah generator. Itu sempit, tetapi aman. Maya mengangguk. Ia meraih flash drive itu saat Edward mencabutnya, meskipun proses dekripsi baru mencapai 51%. Setengah dari kebenaran. Itu sudah cukup untuk memicu kepanikan di kalangan musuh. Apa yang terjadi dengan data yang lain? Tanya Maya. Data yang tersisa akan hancur sendiri setelah aku mengaktifkan protokol bunuh diri di sini, jelas Edward, dengan cepat menekan serangkaian tombol di panel kontrol. Kita hanya punya beberapa detik. Edward membuka lubang kecil di lantai, di balik generator yang bising. Bau minyak dan kotoran segera menyergap mereka. Masuk, Maya, cepat. Maya merangkak masuk ke lubang itu. Edward mengikutinya. Mereka berdua menyelinap melalui terowongan sempit itu, mendengar suara dentuman keras dari pintu baja yang akhirnya jebol di belakang mereka. Terdengar teriakan marah, suara Viper yang bergaun sutra. Cari mereka. Mereka tidak mungkin jauh. Maya dan Edward merangkak keluar dari terowongan servis di area bawah tanah yang berbeda, sebuah gudang penyimpanan arsip tua, beberapa blok jauhnya dari galeri. Saat mereka keluar, Edward segera menghubungi kontak di luar negeri menggunakan telepon satelit yang ia bawa. Semua bukti harus dikirim sekarang. File setengah jadi dienkripsi dengan sandi 731508822. Kontak harus segera mendistribusikannya. Sekarang, perintah Edward dengan nada mendesak. Lalu ia memutus sambungan. Ia menatap Maya. Bukti itu sekarang tersebar di server internasional. Vortex akan mengalami badai yang hebat. Tapi, mereka akan segera tahu bahwa file itu hanya sebagian. Dan sisanya ada di rumahku, simpul Maya. Di bawah lantai kayu. Edward mengangguk. Itu adalah risiko terbesar. Mereka mungkin sudah menguasai rumahmu, tetapi mereka tidak akan tahu tentang tempat penyimpanan tersembunyi itu kecuali Bram memberitahu mereka, dan Bram tidak akan pernah melakukannya. Mereka hanya akan mengira semua data ada di ruangan server. Edward menyerahkan kunci mobil padanya. Ini mobil yang aku siapkan untuk kita. Ambil ini. Pergilah ke tempat aman yang sangat jauh. Jangan kembali. Maya menatap kunci itu, lalu kembali menatap Edward. Ia memegang flash drive itu erat-erat. Ia memikirkan kematian suaminya. Ia memikirkan rasa takut yang mencekiknya. Ia memikirkan pengkhianatan, dan kini, kebenaran tentang Bram, suaminya yang mencintai, yang berbohong, dan yang berkorban. Tidak, kata Maya. Suaranya pelan tapi tegas. Edward menatapnya bingung. Tidak apa. Saya tidak akan lari. Anda benar. Mereka akan tahu data ini tidak lengkap.
Jika sisanya ada di rumah, saya harus mengambilnya. Anda sudah mempertaruhkan segalanya untuk saya, Edward. Sekarang giliran saya. Maya, jangan bodoh. Mereka adalah pembunuh terlatih. Mereka sudah menunggu di sana. Tugasmu adalah bertahan hidup. Protes Edward, meraih lengannya. Maya menepis tangan Edward. Saya bukan lagi istri yang berduka, Edward. Saya adalah pewaris warisan Bram. Jika saya lari sekarang, Bram mati sia-sia. Kematiannya harus menjadi pemantik. Saya akan kembali. Anda harus tetap di sini, memantau dampak dari data yang Anda sebarkan, dan bersiap membantu saya melarikan diri setelahnya. Edward melihat tekad di mata Maya. Mata itu tidak lagi terlihat takut. Mereka memancarkan kemarahan dan keberanian yang dingin. Ini adalah Maya yang baru, dibentuk oleh trauma dan kebohongan suaminya. Baiklah, kata Edward, mengalah. Tapi kamu harus sangat berhati-hati. Ambil ini. Edward menyerahkan ponsel satelit kecil dan sebuah belati lipat kecil. Gunakan pisau ini hanya sebagai upaya terakhir. Dan ponsel ini hanya untuk menghubungiku. Jangan lebih dari 5 detik. Maya mengambil kunci mobil, belati, dan ponsel satelit itu. Ia memeluk Edward sekilas. Terima kasih, Adam Jaya. Tolong jangan tinggalkan area ini. Maya melangkah keluar dari bunker, menuju mobil yang Edward siapkan. 3 jam kemudian, di bawah terik matahari pagi, Maya mengemudi mobil sewaan itu ke lingkungan rumahnya. Ia memarkir mobilnya beberapa blok jauhnya dan berjalan kaki, menyamar sebagai seseorang yang sedang jogging. Saat ia mendekati rumahnya, ia melihat pemandangan yang dingin dan sunyi. Pintu depan sudah diperbaiki secara kasar. Tidak ada mobil hitam. Tidak ada tanda-tanda konfrontasi. Rumah itu tampak normal, tetapi terasa mati. Maya tahu itu adalah jebakan. Mereka ingin dia kembali. Ia menyelinap masuk melalui pintu belakang yang ia tinggalkan tidak terkunci. Di dalam, rumahnya hancur. Perabotan berserakan, bantal sobek, lemari terbuka. Mereka menggeledah setiap sudut. Maya segera naik ke lantai 2, menuju ruang kerja Bram yang lama. Ruangan itu juga berantakan. Ia berlutut di depan meja antik, mencari celah lantai kayu yang ia ingat. Ia harus memindahkan beberapa rak buku berat yang terbalik. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berhasil melakukannya. Dan di sana, di bawah karpet, ada sedikit kerenggangan pada kayu jati tua. Maya menggunakan ujung belati lipatnya untuk menusuk celah itu dan mencungkil papan lantai. Udara lembab keluar. Di bawahnya, terbungkus kain hitam tebal, ada sebuah koper logam kecil. Maya berhasil. Koper itu jauh lebih berat dari yang ia duga. Tiba-tiba, ia mendengar suara kunci diputar di pintu depan. Dia di sini. Kami menemukannya. Suara viper yang halus terdengar jelas dari lantai bawah. Maya tersentak. Mereka sudah menyergapnya. Ia tidak punya waktu untuk melarikan diri dari tangga. Ia segera berlari menuju kamar mandi utama, tempat ia menemukan kartu nama Adam Jaya. Ia membuka jendela kamar mandi. Itu adalah jalan keluar yang sempit. Viper dan seorang pria bersenjata masuk ke kamar kerja. Berikan kopernya, Maya, atau kamu akan mengalami nasib yang sama dengan Bram. Maya memegang koper itu erat-erat. Kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Dengan koper berat itu di tangannya, Maya memanjat kusen jendela dan melompat. Maya mendarat dengan keras di atas rumput basah. Pergelangan kakinya yang sudah sakit terasa nyeri hebat, tetapi ia tidak bisa membiarkan rasa sakit itu menghentikannya. Ia memeluk koper logam kecil itu erat-erat, satu-satunya yang tersisa dari Bram, dan satu-satunya kunci untuk menjatuhkan vortex. Di belakangnya, Viper dan anak buahnya muncul di jendela. Hentikan dia. Tembak kakinya. Teriak Viper. Dor. Dor. 2 tembakan dilepaskan. Peluru-peluru itu mengenai tanah di samping kaki Maya. Ia tersentak. Rasa takut murni memberinya dorongan energi. Ia berlari pincang menuju pagar belakang rumah. Ini bukan lagi pelarian di tengah malam, tetapi pengejaran di siang hari bolong.
Ia melewati pagar kayu dan masuk ke kebun tetangga, bersembunyi di balik gudang peralatan. Maya meraih ponsel satelit dari sakunya. Jari-jarinya yang gemetar mengetik nomor Edward. Edward, aku sudah mendapatkannya. Koper logam. Mereka mengejarku. Aku ada di kebun belakang. Bisik Maya. Suaranya tercekat. Tenang, Maya. Aku tahu. Aku melihat pergerakan mereka. Sekarang, lari ke arah jalan Meranti. Aku sudah menunggu di sana di mobil pengiriman sayuran putih. Cepat. Perintah Edward. Maya membuang ponsel satelit itu ke semak-semak. Protokol untuk memutus pelacakan. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengambil belati lipat kecil itu, dan memegangnya erat. Ia tidak akan mati di sini. Ia berlari melintasi kebun belakang tetangga, melompati pagar demi pagar, hingga ia mencapai jalan kecil yang berjarak 2 blok dari jalan Meranti. Tiba-tiba, ia berhadapan dengan salah satu pria berjas hitam dari Vortex yang telah memotong jalannya. Pria itu besar, berotot, dan memegang pistol dengan peredam. Koper itu, Nyonya Jaya. Suara pria itu mendesis. Serahkan, dan kami akan mengakhirinya dengan cepat. Maya tahu ia tidak bisa melarikan diri darinya. Ia membuang ransel yang sudah kosong itu sebagai pengalih perhatian dan, dalam tindakan naluriah yang berani, ia melemparkan koper logam itu keras-keras ke wajah pria itu. Blam! Pria itu tersentak kaget. Pistolnya terlepas dan jatuh ke tanah. Dalam sepersekian detik itu, Maya maju, belati kecil di tangannya diarahkan ke lengan pria itu. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk melumpuhkan. Pria itu meraung kesakitan dan mencengkeram lengannya. Maya merebut pistol yang terjatuh itu. Mundur! Teriak Maya. Suaranya nyaring, menodongkan pistol itu. Tangan dan hatinya bergetar. Tetapi ia tetap berdiri tegak. Viper muncul dari sudut, melihat adegan itu. Luar biasa, Maya. Tapi itu tidak akan menyelamatkanmu. Viper mengangkat pistolnya, mengarahkannya ke Maya. Tiba-tiba, sebuah mobil van pengiriman sayuran putih melaju kencang dari jalan Meranti, menabrak pagar kayu di samping Viper dengan suara keras. Viper tersentak dan jatuh. Pistolnya terlempar. Pintu van terbuka, dan Edward Thorne melompat keluar, berlari ke arah Maya. Masuk, Maya. Sekarang. Maya tidak berpikir 2 kali. Ia melempar pistol itu kembali ke arah pria yang terluka itu sebagai pengalih perhatian, mengambil koper logam itu, dan melompat ke kursi penumpang van. Edward menginjak pedal gas, dan mereka melaju kencang menjauhi daerah itu, meninggalkan Viper dan anak buahnya yang terluka. Mereka bersembunyi di gudang kosong yang ditinggalkan di kawasan industri, jauh dari keramaian kota. Edward segera memeriksa koper logam itu. Koper itu ternyata memiliki kunci kombinasi numerik yang rumit. Apa kodenya, Maya? Maya memejamkan mata, memikirkan setiap detail tentang suaminya. Kode di alas patung, 731508222. Kode Orpheus yang ia coba di ruangan data. Apa yang akan menjadi kunci untuk backup fisiknya? Kemanusiaan, bisik Maya, mengingat catatan Bram di galeri. Hanya untuk kemanusiaan. Edward mengangguk. Itu adalah nama anjing pertama Bram di masa kecilnya. Maya. Anjing kesayangannya. Seekor Golden Retriever yang ia sebut Kuman, singkatan dari kemanusiaan. Mereka memasukkan tanggal kelahiran Kuman dan nomor telepon lama Bram. Klik. Koper itu terbuka. Di dalamnya, tidak ada uang, tidak ada senjata. Hanya hard drive berukuran saku, terbungkus pelindung berlapis. Itu adalah sisa 49% data yang dibutuhkan untuk melengkapi final underscore testimoni. Ini dia. Edward tersenyum lega. Kebenaran penuhnya. Edward mencolokkan hard drive itu, dan dengan ponsel satelitnya, ia memulai proses transfer data ke kontak internasional terpercaya mereka, melengkapi bukti yang sudah tersebar di dunia maya. Seminggu kemudian, badai meletus. The Final Testimony Bram, yang kini dikenal sebagai Adam Jaya, terungkap sepenuhnya. Berita-berita utama di seluruh dunia dihiasi dengan kata-kata skandal Vortex, konspirasi pencucian uang global, dan
pelapor kejahatan mati misterius. Beberapa bank dan eksekutif perusahaan mulai ditangkap. Edward menghilang ke dalam jaringan pelapor rahasia, memastikan perlindungan dirinya sendiri dan penyebaran bukti yang berkelanjutan. Maya, yang kini memiliki identitas baru yang disiapkan Edward, duduk di sebuah pondok terpencil di tepi danau, jauh dari kota dan kenangan. Ia telah menjual rumahnya secara diam-diam melalui pengacara Edward, dan menyumbangkan sebagian besar warisannya. Ia kini hanya menyimpan koper logam itu dan flash drive kecil yang berisi semua kebenaran tentang Bram. Ia mengeluarkan flash drive itu. Ia bukan lagi janda yang berduka, tetapi wanita yang sadar. Suaminya telah berbohong, tetapi kebohongannya lahir dari cinta dan pengorbanan yang ekstrim. Ia memaksanya masuk ke dalam bahaya, tetapi juga memberinya jalan keluar, keberanian, dan tujuan baru. Maya menatap koper logam itu. Ia tidak lagi melihatnya sebagai relik trauma, tetapi sebagai simbol awal barunya. Ia telah memilih untuk tidak melarikan diri dari kebenaran, tetapi menghadapinya. Ia mengambil keputusan. Ia akan menggunakan semua yang Bram ajarkan padanya, ketekunan, keberanian, dan mata untuk melihat detail, untuk melanjutkan warisan Bram. Edward telah menawarinya posisi di jaringan mereka, membantu para pelapor kejahatan lainnya. Maya tersenyum tipis, senyum yang sedikit sedih, tetapi penuh dengan tekad. Ia menutup dan mengunci koper itu. Pintu terlarang telah terbuka, dan sekarang, Maya telah melangkah ke dunia yang baru. Tamat.